Baik, kita lanjut materi berikutnya tentang kejadian-kejadian independen. Nah, kalau tadi kita tentang irisan ya, peluang dengan irisan. Sekarang kejadiannya itu sendiri-sendiri atau independen. Nah, definisinya itu dua buah kejadian dikatakan independen atau saling lepas jika dan hanya jika bentar. Nah, peluang B given A itu sama dengan peluang B atau peluang A given B itu A. Jadi givennya itu seperti dianggap tidak ada gitu. Jadi itu merupakan kejadian yang saling lepas, nggak ada berkaitannya dengan peluang dari B ataupun A. Nah, contohnya di sini pada satu set kartu bridge diambil secara acak, A menyatakan kejadian terambil kartu as. Nah, berarti kan di sini kan kejadian A itu merupakan kejadian pengambilan as. Dan B itu menyatakan terambilnya kartu skop. B itu skop. Berarti kalau as di sini kan sebenarnya ada 4 ya. Kartu bridge ada berapa? 52. Nah, kalau skop itu kan dari 2 sampai 10 berarti ada 9 ditambah C queen K as tambah 4 berarti 13 ya. 13 per 52. Nah, ini peluang-peluang kalau kita cuma sendiri-sendiri, peluang A itu munculnya as itu 4 per 52. Kalau yang skop itu 13 per 52. Nah, apabila pengambilan kartu dilakukan sebanyak 2 kali dengan pengambilan, artinya setelah kartu diambil dikembalikan lagi ke tumpukan kartu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita lihat dari cerita ini, kalau kita balikan lagi, berarti peluang terjadinya B itu tidak ada pengaruhnya dari A. Jadi makanya kejadiannya saling lepas. Beda kalau misalnya ternyata kartunya tidak dikembalikan, berarti kan berpengaruh. Kejadian B itu berpengaruh dengan kejadian yang A, karena kartunya pun udah beda gitu. Kalau tadi ternyata nggak diambil, nah ini langsung kita jawab aja ya. Kalau ternyata kartunya itu dikembalikan lagi, berarti tetap pembaginya itu 52. Tapi kalau ternyata kartunya itu tidak dikembalikan, berarti ini diganti 51. Ya enggak? Karena asnya itu udah diambil satu. Asnya udah diambil satu, jadi 3 per 52 gitu kan. Seperti itu. Nah, ini ada multiplicative rule. Nah, tadi syarat untuk peluang A given B itu kan P A irisan B dibagi P dari B. B-nya itu di belakang semua dengan PP lebih dari 0. Nah, dari rumus tersebut nih, kita dapat menghitung probabilitas terjadinya A dan B. Nah, kita tinggal balik-balik aja di sini. Peluang A iris B ini kan. Nah, peluang B-nya ini dipindah ke dalam satu ruas dengan P A iris B. Nah, jadinya rumus seperti ini tinggal di modifikasi aja sih untuk
tempatnya aja gitu, biar pembaginya itu bisa pindah ke dalam ruas yang sama gitu kan. PP-nya pindah ruas ke sini. Begitupun sebaliknya juga, B irisan A yaitu peluang B given A kali peluang A. Nah ini kan A iris B itu sama dengan peluang B irisan A. Jadi sama aja A irisan B atau B irisan A. Yang membedakan nanti pembaginya gitu kan. Nah, kita bisa simpulkan B irisan A itu kan peluang A given B dikali dengan peluang B. Nah, ini sama dengan peluang B given A kali peluang A. Kita lihat dari peluang A iris B ini, peluang A iris B ini, jadi ini peluang ini dimasukin ke dalam sini. Peluang A iris B kali peluang B, terus yang satunya ini pindahkan ke dalam sini. Nah, ini akan menjadi sama ekuatif gitu, antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini ada contoh. Nah, seperti yang tadi sih, seperti kartu bridge tadi. Pada sebuah kotak yang berisi 20 buah sekring. Nah, ini misalnya A menyatakan kejadian pengambilan pertama didapatkan sekring rusak. Dengan 5 diantaranya dalam kondisi rusak. 2 buah sekring diambil secara berurutan dengan tanpa mengembalikan sekring pada pengambilan pertama. Berapa probabilitas bahwa kedua sekring yang terjadi dalam keadaan rusak semua? Nah, ini. Nah, yang A itu pengambilan pertama dapatkan sekring rusak, yang B kejadian pengambilan kedua dapatkan sekring juga rusak. Jadi keduanya itu rusak semua. Nah, pertama peluang A itu kan 5/20 karena dari 20 sekring yang rusak peluangnya untuk terambil tuh 5 kan yang rusak kan 5, jadi ini 1/4. Kemudian peluang B, nah peluang B itu terjadi jika diberikan syarat A itu harus terjadi sebelumnya, atau peluang B given A. Jadi kita ambil di sini 4/19 karena udah diambil satu jadi 4. Terus yang 20 ini juga udah diambil 1, jadinya 19. Nah, ini untuk peluang B given A. Nah, berapa sih peluang kedua sekringnya diambil dalam keadaan rusak? Berarti PA irisan B itu peluang dari A, ini peluang A dikali dengan peluang B given A, sama dengan rumus ini kan, peluang A given B kali peluang B gitu. Jadi tinggal dikalikan aja untuk probabilitasnya kedua sekring itu diambil dalam keadaan rusak, berarti ada 1/19 seperti itu. Nah, ini ada multiplication rule lanjutan. Jadi untuk kejadian-kejadian yang independen atau saling lepas, jika kejadian A dan B dengan sifat P A given B sama dengan PA, maka dinyatakan bahwa peluang kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Jadi di sini tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Demikian pula jika B given A sama dengan PB, maka dikatakan peluang terjadinya B tidak dipengaruhi oleh kejadian A.
Jadi kejadian ini bisa dikatakan sebagai kejadian yang saling lepas. Nah, peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B given A sama dengan peluang B kali peluang A given B. Nah, ini peluang A ini dianggap tidak ada, dan ini juga dianggap tidak ada. Jadinya peluang A kali peluang B. Berarti tadi jadi kejadian itu saling lepas gitu ya. Nah, ini contoh di sebuah kota terdapat fasilitas publik mobil pemadam kebakaran nih. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans. Mungkin ini pemadamnya itu kita inisialisasi K, ambulans itu A. Nah, misalnya A. Keduanya beroperasi secara terpisah dan jobnya itu beda-beda ya. Apabila probabilitas ketersediaan mobil pemadam kebakaran saat dibutuhkan, ini udah ada A sama B. A itu untuk kebakaran itu 0,98 dan ketersediaan ambulans saat dibutuhkan B itu 0,92. A 0,98, B 0,92. Berapa probabilitas bahwa pada saat terjadi kebakaran, pemadam kebakaran dan ambulans dapat didatangkan? Dua-duanya itu dapat didatangkan. Nah, ini rumusnya. Peluang dari A irisan B karena dua-duanya didatangkan sama dengan peluang A kali peluang B given A. Nah, ini dapat dari rumus yang sini. PA irisan B sama dengan PA dikali B irisan A. Nah, dari sini dalam hal ini ketersediaan ambulans tidak dipengaruhi oleh ketersediaan mobil pemadam kebakaran. Ini pisah, nggak ada hubungannya antara ambulans dan pemadam kebakaran karena punya unit sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, berarti di sini peluang B given A sama dengan peluang B. Jadi nggak dipengaruhi dari A itu sendiri. Nah, jadinya kita bisa simpulkan bahwa peluang A irisan B itu peluang A dikali peluang B, seperti ini gitu. Jadi antara instansinya, antara mobil dari ambulans dan pemadam kebakaran tidak ada sangkut pautnya harus datang duluan, apakah ambulansnya harus datang duluan, apakah mobil pemadam kebakarannya harus datang duluan. Itu nggak ada syaratnya gitu. Makanya tinggal kita kalikan aja antara peluang dari pemadam kebakaran dan ambulans, jadinya segini. Jadi peluang untuk pemadam kebakaran dan ambulans didatangkan itu kemungkinannya itu 0,9016. Nah, ini ada contoh lagi latihan. Nah, Andi adalah seorang siswa sekolah maju bangsa yang memiliki peluang lulus ujian sekolah 0,6. Kita bisa set peluang lulus tuh Andi 0,6 ujian sekolah tapi ya. Nah, jika ia setelah lulus ujian sekolah, maka peluang lulus ujian nasional tuh 0,8. Artinya jadi peluang untuk lulus ujian sekolah dulu. Nah, nanti di sini ada peluang untuk lulus ujian nasional jika atau given syarat dari peluang lulus ujian sekolah atau ke given M. Jadi harus lulus ujian sekolah dulu. Setelah itu ada itu kan syarat ya. Syarat untuk ujian nasional itu lulus, kemungkinannya itu kita harus bisa lulus ujian sekolah dulu. Logikanya kan kalau ternyata
bisa mengerjakan ujian sekolah, ujian nasionalnya pun harusnya bisa juga kan, itu peluang lulusnya lebih besar jika dibandingkan tidak lulus ujian sekolah. Nah ini peluangkah given M ada syarat untuk lulus ujian sekolah dulu, itu peluangnya 0,8. Tentukan peluang Anda untuk lulus ujian sekolah dan ujian nasional. Berarti ini irisan kan ya. P peluang dari M irisan K itu sama dengan peluang M kali peluang K given M. Sama kayak tadi, dikalikan aja gitu. Jadi hasilnya 0,48. Jadi peluang siswa tersebut lulus ujian sekolah dan ujian nasional sekaligus atau dua-duanya, ini pakai N, operator N, itu sebesar 0,48. Seperti itu.